Halo guys, welcome back to my channel EduFun by Suya, Science, Opinion, Observation, Youth, and Academic. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terutama untuk kalian yang suka sejarah. Kisah dramatis Alexander Fleming. Dari laboratorium berantakan ke penemuan yang menyelamatkan dunia. Bayangkan sebuah rumah sakit di masa Perang Dunia Pertama. Ruangannya pengap, bau darah bercampur dengan antiseptik yang lemah tak mampu menahan infeksi. Di ranjang-ranjang besi, para tentara muda terbaring dengan luka tembak dan pecahan granat. Dokter sudah mengeluarkan peluru dari tubuh mereka, tapi justru infeksilah yang datang setelahnya membuat tubuh mereka meradang. Luka yang awalnya kecil berubah jadi membusuk, dan nyawa-nyawa muda itu pun satu persatu hilang bukan karena senjata musuh, melainkan karena bakteri yang tak terlihat. Pemandangan inilah yang melekat kuat di benak seorang dokter muda asal Skotlandia, Alexander Fleming. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dunia medis begitu tak berdaya melawan infeksi. Pengalaman pahit ini menanamkan tekad bahwa suatu hari ia harus menemukan cara untuk melawan musuh kecil yang tak kasat mata itu. Fleming di laboratorium kecilnya di St. Mary's Hospital, London. Orang-orang mengenalnya sebagai ilmuwan yang cerdas, tapi juga berantakan. Meja kerjanya dipenuhi cawan petri, catatan berserakan, dan botol-botol sampel yang seolah tak pernah diatur rapi. Namun, justru kebiasaan ini yang bagi orang lain tampak sebagai kelemahan, menjadi kunci dari salah satu penemuan terbesar ke abad 20. Musim panas tahun 1928, Fleming pergi berlibur dan meninggalkan laboratoriumnya begitu saja. Saat ia kembali, sesuatu yang aneh menunggunya. Di antara cawan petri yang penuh dengan bakteri Staphylococcus aureus, ada satu cawan yang tampak berbeda. Koloni bakteri di sekeliling jamur yang tumbuh secara kebetulan mati seketika, sementara yang lain tetap hidup. Fleming mendekat, menatap lebih lama. Apa ini? Pikirnya. Cahaya matahari pagi jatuh tepat ke cawan itu, seakan menyoroti sebuah rahasia besar. Jamur kecil bernama Penicillium notatum telah mengeluarkan zat yang mampu membunuh bakteri mematikan. Bagi ilmuwan lain, mungkin ini hanya kecelakaan yang tak penting, tapi Fleming, yang pikirannya masih dipenuhi bayangan para tentara yang mati sia-sia, melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Ia segera menguji ulang, menuliskan hasil, dan menyadari ia baru saja menemukan penisilin, senjata pertama manusia melawan infeksi bakteri. Namun, jalan menuju kejayaan tidak langsung terbuka. Fleming menghadapi keraguan. Ia tidak punya teknologi untuk memurnikan penisilin dalam jumlah besar. Banyak koleganya yang menganggap penemuan itu tidak praktis. Bertahun-tahun, penelitiannya nyaris dilupakan, seakan dunia belum siap menerima hadiah besar itu. Barulah menjelang Perang Dunia Kedua, sekelompok ilmuwan lain, Howard Florey dan Ernst Chain, melanjutkan pekerjaannya. Mereka berhasil mengembangkan metode produksi massal penisilin. Dan kali ini, antibiotik benar-benar lahir ke dunia. Jutaan nyawa tentara yang sebelumnya pasti hilang akibat infeksi berhasil diselamatkan. Luka yang dulu berarti hukuman mati, kini bisa disembuhkan dengan suntikan kecil. Meski Fleming dikenal sebagai penemu penisilin, ia selalu rendah hati. Ia pernah berkata, "Saya tidak menemukan penisilin, alamlah yang membuatnya. Saya hanya menemukannya secara kebetulan." Tapi sejarah tahu
Itu bukan sekedar kebetulan. Itu adalah perpaduan antara ketekunan, rasa ingin tahu, dan warisan ilmu dari generasi sebelumnya. Fleming adalah penerus obor yang dinyalakan oleh Louis Pasteur. Jika Pasteur membuktikan bahwa penyakit berasal dari kuman, Fleminglah yang menemukan senjata untuk melawan kuman itu. Kini, setiap kali kita menelan antibiotik untuk melawan radang tenggorokan, pneumonia, atau luka infeksi, kita sebenarnya sedang merasakan hasil dari perjalanan panjang dua ilmuwan besar di abad yang berbeda. Pasteur membuka pintu dengan teori kuman, sedangkan Fleming melangkah masuk dengan penisilin, dan dunia pun tak lagi sama.